Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak yang terhormat, mungkin ibu belum ada yang hadir. Hari ini alhamdulillah tanggal 11 bulan 10 ya. Kita hadir lagi, alhamdulillah bisa ketemu lagi untuk membahas mengenai hubungan hikmah ya, yang barangkali penting sekali. Kalau menurut saya memang penting sekali, sebab ini sebagai pemanasan dulu. Sebab yang namanya agama itu yang digarap itu manusia. Kalau ilmu itu yang digarap alam semesta seluruhnya itu. Tapi agama ini yang ditaklukkan dulu adalah manusianya itu. Kenapa? Karena untuk menaklukkan manusia itu memang bukan perkara mudah. Kalau menaklukkan binatang kurban saja, sebesar apapun sapi, itu kan gampang sekali ya, dijilat sana sudah jatuh lalu disembelih kan itu. Istilahnya dalam Quran itu sakhara itu dilemahkan untuk dikuasai. Allah memberikan kekuasaan pada manusia untuk bisa membunuh binatang sebesar apapun itu. Tapi kalau namanya mengalahkan manusia itu luar biasa sulitnya. Siapa yang bisa mengalahkan manusia itu? Yakni dirinya sendiri. Kebanyakan gitu. Oleh karena itu kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri lewat orang yang bersangkutan terhadap dirinya itu oleh Allah lalu diberi bahan ya, seperti kita ini renungan itu namanya hikmah, seperti yang akan kita bahas seperti ini. Ini renungan hikmah yang ke-15. Ini sebetulnya ada rentetan nanti sampai beberapa ya, kalau tidak salah 6 ya, 6 argumen, tapi nanti saya pecah 2, jadi 2 pertemuan, jadi 6 argumen itu. Ini adalah pengantar umumnya kalau gitu kira-kira ya, kalau menurut urutan yang asli teks ini matan ini. Jadi ini kalau urutannya itu nomor 15 ya. Nah ini yang menjadi argumen nanti 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya, saya nggak sampai di situ. Kemudian diteruskan lagi masih 22, 23, 24. Nah, saya coba nanti saya bendel-bendel yang satu grup itu, insya Allah argumennya nanti. Ini sebagai apa namanya permulaan pengantar dari apa mengenai pembuktian adanya kekuasaan Allah. Saya akan bahasanya teks ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Mohon ini ada kekeliruan di dalam ketikan itu ditulis qahrika, itu diganti k-nya itu hi ya, qahrihi ya. Di dalam tulisan bawah gitu. Kan ada itu mimma yadulluka ala wujud qahrika, kayaknya mau diganti qahrihi. Ini qahrika kan yang ketikan Latin itu loh, yang ketikan Latin itu kan qahrika, supaya nanti sinkron dengan teks apa namanya Arabnya ya, qahrihi ya. Karena terjemahan tiap kata itu saya tidak perlu komentari. Sekarang
terjemahan lengkapnya. Kita runut itu. Dari tanda-tanda yang menunjukkan kepadamu, kepada kita semua. Ini bicara mengenai tanda, istilahnya. Jadi ma di situ maksudnya tanda. Adanya bukti kekuatan mengalahkan atau kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini Tuhan yang Maha Suci, adalah bahwa Tuhan yang Maha Suci kuasa membuat tabir penghalang, jadi membuat hijab ya, terhadap penglihatanmu tentang keberadaannya. Jadi konsep mengenai ada ya, yaitu lewat segala hal yang tidak ada yang bersamaan waktu dengannya. Kata-kata lewat segala hal yang tidak ada bersama waktu dengannya ini maksudnya alam semesta ini. Kalau di dalam keyakinan kita akan dibelah dua, konsep khalik, yakni pencipta, maha, dan makhluk, yakni yang diciptakan. Khalik itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, lainnya itu adalah makhluk gitu. Ini maksudnya, makanya segala hal yang tidak ada yang bersamaan waktu dengannya, ini maksudnya makhluk semuanya itu di luar Allah. Jadi intinya dalam terjemahan itu ialah Allah itu sebetulnya bisa dideteksi ya sebetulnya, tetapi dengan kekuasaannya untuk menunjukkan kekuasaannya itu, lalu ada penghalang-penghalang bagi penglihatan manusia untuk supaya terhalang melihat adanya Allah itu di balik semua kenyataan. Yaitu apa? Ya makhluknya itu. Nah nanti kita lalu runuti kenapa manusia itu lalu terhalangi semua kenyataan makhluk di alam semesta itu. Nah, itu ada sebabnya itu. Dan apa benar? Nanti kita renungkan itu. Itu renungan. Pertama, sebenarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari umat manusia itu amatlah jelas. Jadi secara umum Allah itu hadir ya di dalam semua makhluknya itu. Misalnya saja benda ini saja. Contoh. Ini kalau Bapak-bapak melihat benda ini, kita rata-rata melihat benda itu ya benda ini gitu. Tapi di balik ini sebetulnya begitu jelasnya Allah hadir di sini. Tapi manusia tidak sanggup memahami di belakang di sini. Kenapa? Karena terhalang oleh benda ini. Ini yang melekat dalam hati, tapi di belakangnya itu tidak. Sebenarnya ada kaitannya dengan kemarin itu. Kalau kemarin kita bicara cahaya Allah, di sini adalah kehadiran Allah. Bunga misalnya, bunga yang cantik gitu. Sebetulnya Allah itu hadir enggak di situ? Hadir itu. Kalau bagi orang ahli ma'rifah, hadir di situ. Lah kenapa manusia itu kok kenapa Allah itu tidak tidak tertangkap ya, oleh kamera manusia? Ya karena manusia itu terjebak oleh kubangan ini materi dari bunga itu. Jadi kalau orang ahli ma'rifah itu membacanya di baliknya. Kalau kita tidak di depan itu rata-rata begitu. Nah, misalnya bapak-bapak Sewu, terutama yang muda-muda, kalau kesepuhan insya Allah sudah harusnya berlalu. Ada gadis cantik gitu. Kira-kira yang dibaca dulu apanya itu? Banyak kan cantiknya itu kan. Seharusnya tidak dicantiknya itu yang dibaca. Di balik kecantikan itu Allah di situ. Nah, sini yang ditekankan itu.
Nah ini penting sekali untuk pendidikan psikologi ya. Sekarang mengapa orang ingin menumpuk harta kekayaan? Apa sebabnya? Sudah punya mobil, mobilnya 2-3, mereknya sudah macam 3, tapi ingin yang terbaru lagi. Rumahnya bagus ya, dirombak, direhab seperti istana. Sudah 1, ingin 2. Kenapa? Nah, kalau masih dengan katanya kakean duit. Tapi sebenarnya iyalah karena orang itu terjebak oleh materi itu, tidak membaca di belakangnya itu. Kita ketika makan, di situ misalnya kita prasmanan di tempat mantenan itu, ya. Ada sate, ada gulai, ada sambal goreng, ada apa lagi ya, monggo lah. Di sana ada apa itu namanya somai, ada kupat, gentong kupat apa gentong kupat ya. Wah itu apa? Keinginan mau membengkak begitu. Wah ini somai dulu, Lampung. Wah ini bakso. Wah ini satenya itu apa? Wah enak ini sate mana yang sambil bagus? 10. Sambil gorengnya, wah sambil goreng. Nah gitu. Makanya sebenarnya kalau kita melihat di balik makanan itu apa sebetulnya? Di balik makanan kalau Allah itu mengatakan kulu washrabu, makanlah dan minumlah secukupnya. Butuhmu ketika kamu datang mantenan itu apa? Berbeda ketika kamu makan di rumah. Ya itulah. Nah, tapi karena itu sambil goreng, ini pompong ini, jadi aji mompongnya itu yang memburamkan Gusti Allah di belakangnya itu. Ini pendidikan psikologi sebenarnya luar biasa bagusnya. Ini maksudnya itu. Sebenarnya keadaan Allah SWT dan kehidupan sehari-hari umat manusia amatlah jelas. Namun kebeningan penglihatan mata batin sering buram karena nikmat-nikmat dunia indrawi. Kan mata melihat ini sate, ini gulai, ini gentong kupat atau kupat gentong misalnya itu tadi. Nah itu indrawi semua kan. Apalagi ya tambah lagu-lagu dangdut yang indah suaranya itu, mendayu-dayu itu sambil ngambil sate, suaranya mendayu-dayu. Lalu apa namanya yang nyanyi juga lenggang-lenggo di sana itu. Wah itu sudah mulai berkobar-kobar. Nikmat mata kepala yang merajai. Ini mata ini, mata batinnya redup. Nah, monggo nanti kita renung kan. Kalau bapak-bapak itu merenung sendiri nanti lebih tajam. Nah, betul gitu. Kemudian yang kedua, halaman 85. Kebeningan mata batin dalam melihat dalam tanda batin saja, karena Allah itu tidak bisa dilihat ya, secara fisik. Ya. Melihat Allah SWT tergantung manusia dalam mengatur jaraknya dengan kemelekatan nikmat dunia indrawi ini. Makin seseorang berhasil mengatur secara proporsional jaraknya dengan nikmat duniawi atau dunia indrawi, maka makin beninglah penglihatan mata batin dalam melihat atau musyahadah Allah SWT. Jadi ada 2 kekuatan. Nanti juga saya sebutkan di sini namanya basor dan basir. Basor itu melihat dengan mata kepala. Ini basiroh itu dengan mata batin. Kalau misalnya bapak-bapak tidak lihat, kalau basor dengan basiroh itu kelek ini, plek gini. Ini mata batin kalah rata-rata. Yang menang mata kepala, gitu. Kalau orang arifun atau orang yang bermakrifah mencoba itu membuat jarak dipecah. Nah kalau dalam posisi mecah ini makin jauh gitu, mata kepala kalah dengan mata batin.
Lah ini mecah ini, yang ini yang apa? Yang biasanya suka, biasanya orang ya suka yang meraja itu mata kepala. Ya bang, gadis cantik gitu. Wah, apa itu namanya, bentuk wajahnya harmonis sekali. Terus apa? Ini apa? Kulitnya bagus. Yang itu terjebak di situ meraja ini. Tapi misalnya kalau mata batin dipakai, siapa yang membuat kecantikan seperti itu? Nah, gitu. Siapa? Nah, siapanya itu hilang. Gitu. Nah, orang arifin tidak. Justru yang dikejar siapanya itu, bukan kecantikannya itu. Gitu. Nah, kalau kita itu membacanya seperti ini aman. Kalau menurut para ahli tasawuf, contoh melihat di depan ini ada uang 1 triliun rupiah. Ya. Biasanya, wah 1 triliun itu nolnya berapa itu? 0,12 ya. Belum tentu saya itu bekerja keras dapat ini misalnya. Terus tidak tanya siapa yang membuat kekayaan ini. Kalau orang bertanya siapa yang bertanya itu, ini bukan milik saya, tidak mau saya gitu. Tapi kalau siapa yang membuat kekayaan ini tidak tertanyakan, jebakannya itu nolnya 12. Maka sekarang Pak Haji mumpung, ambil aja, masukkan, bilang kan gitu. Itu. Ini godaannya luar biasa loh Bapak. Makanya kalau ada orang yang bisa membuat jarak hati, dan ini memainkan jarak ini loh, secara proporsional. Ini yang digandai oleh Allah. Bahwa isolah membuat jarak, kan jangan melekat terus. Kalau melekat terus, kamu akan digulung lagi. Tapi mainkan itu, cantik ini. Nah kemampuan memainkan ini loh Pak, Bapak, ini yang dididikkan kepada kita semua. Ingin teorinya jujurlah kamu, ini, ya itu ucapan-ucapan. Tapi bagaimana melatihnya dalam hati? Prakteknya itu bagaimana supaya jujur itu? Nah, kalau hanya sekedar konsep jujur, wah teorinya banyak. Tapi bagaimana mengamalkan konsep jujur itu loh? Nah ini sudah dipecahkan di sini. Coba setiap hal yang kamu hadapi, bacalah bukan bendanya itu, bacalah di belakangnya. Aman kamu? Begitu. Semoga nanti kita renungkan itu. Sekarang pertanyaannya, ada 2 konsep dasar yang perlu dijelaskan secara luas, yaitu yang satu mengenai wujud, yang kedua yang hijabnya. Yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Istilah wujud masih masuk dalam wilayah konsep, dalam ide. Jadi belum dalam pengertian rata-rata orang, itu masih di dalam pengertian, masih dalam ide. Ada gitu ya. Kalau wujud itu telah masuk dalam alam fakta, misalnya ini gelas ini yang ada tehnya, ini ada dalam fakta, bukan dalam ide gitu. Ini sudah masuk dunia fakta. Inilah dalam teks ini disebut dengan maujud, isi maf'ulun ya. Jadi sesuatu yang telah diwujudkan, diadakan, bisa dideteksi katanya, bisa diamati, diukur dan seterusnya itu. Plato, ini saya akan mencoba memperluasnya sedikit. Seorang filosof Yunani berpendapat bahwa apa yang disebut dengan wujud atau ada adalah dalam alam ide. Kenyataan fakta yang bisa dideteksi dengan panca indera menurut Plato ini hanyalah rupa bayangan dari wujud dalam ide.
Jadi sebetulnya yang wujud secara hakiki itu mana? Kalau menurut Plato mana? Dalam dunia ide. Nah terus seperti ini, benda-benda ini apa? Ini bayangan aja. Kan biasanya terbalik kita. Yang ada sungguh-sungguh ini, kan gitu. Yang tidak sungguh-sungguh bayangan. Kalau ini misalnya kita sudah pergi, lalu terbayang di otak, oh tadi di depan saya ada mic, gitu. Itu biasanya kan kita itu rata-rata gitu. Itu. Tapi kalau Plato mana enggak. Yang dia menghadapi ini sebetulnya maya. Ini tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh ada. Sebab apa? Sebab kalau pengertian ada di dalam idemu terlenyap, ini tidak bisa dimengerti. Ini ya. Kita kan semua mengerti ini ada, ini kan ide kita setuju. Nah kalau misalnya itu oleh Allah digunting, tek, nggak sadar kita, terus ini apa ini? Nggak ada pengertian ada di sini. Nah kalau begitu apa yang benar itu? Yang benar yang disebut ada itu adalah dalam ide. Ini hanya bayangan belaka. Itu kalau dalam pendapat filosof dari Yunani itu ya. Lalu diteruskan, jadi apa saja yang bisa dirasakan lewat panca indera ini pada hakikatnya, ini menurut Plato, adalah bayangan yang bersifat maya saja, tidak hakiki. Nah ini ya mungkin agak sukar ya bagi rata-rata orang kalau kita berpikir lumrah gitu, susah ini memahami pernyataan dari Plato. Tapi kalau karena itu dikaitkan dengan Al-Quran, itu namanya bisa dipahami itu kata-kata Plato itu. Ya. Ini bukan berarti kita menggarisbawahi pendapat Plato, enggak. Kita kembali pada Quran karena sumber kebenaran kita itu kan Quran. Nah, kalau ada filosof lebih duluan berkata sulit kok kebetulan tepat, ya syukurlah gitu. Kita bukan tidak ingin mencari pembenaran tidak, tetapi Quran hanya kita pegang gitu. Tapi ini sebagai contoh saja. Plato mengatakan seperti itu. Pembuktian pengertian terhadap konsep ada, yakni yang disebut dengan wujud tadi. Jadi konsep ada dalam dunia pengertian, ya. Bukan wujud konkret seperti tadi kalau saya bilang gelas gitu ya. Ini masih dalam dunia ide. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau ada dalam ide, sekali lagi, ini dipecah dua ya, ada dalam ide dan ada dalam fakta, kan itu. Kalau ada dalam ide bisa dideteksi lewat penalaran atau reasoning. Misalnya dengan pembuktian tata pikir sebab akibat atau kausalitas. Contoh, semua hal yang merupakan akibat maka harus dicari sebab, kan gitu. Sebab akibat. Seperti ini misalnya, mic ini karena ada pabriknya. Mana pabriknya? Ya gitu, dicari ke belakang. Pabrik itu milik siapa? Terus saja ke belakang itu. Ketika orang mencari, misalnya Gusti Allah itu ada atau tidak dalam ruang ide, itu dicek dari hukum kausalitas ini. Alam ini ada, sudah real, bisa dipegang kan ini. Ini kan sudah ada fakta istilahnya, ada dalam pengertian fakta, bukan ada ini sudah bukan. Kalau begitu, ini ada penyebabnya. Siapa yang membuat ini? Akan ditelusuri terus saja puncaknya sampai ada yang disebut dengan kausa prima. Kausa itu sebab, prima itu yang pertama. Kausa prima inilah Tuhan. Nah, gitu. Jadi kalau orang mencari Tuhan lewatnya dengan pikiran, bukan dengan Quran, dengan reason yang penalaran, seperti itu kok sebab akibat dipakai tata pikir itu akan ketemu nanti.
ada dalam ide. Masuk akal itu. Kalau ada sesuatu hal begini tidak ada pencipta, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah itu. Kira-kira begitulah urut-urutannya kalau kita bicara mengenai ada di dalam konsep reasoning. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu kalau ada itu dalam kenyataan faktual, ya. Ada dalam fakta seperti tadi sebutkan teh di dalam gelas itu. Ini bisa dideteksi lewat pencerapan panca indera, misalnya dengan didengarkan, dilihat, dicecam, diraba, dibau atau dicium, gitu. Ini kan alat pendeteksinya, panca indera itu. Atau ditambah lagi, dicoba, nah, dieksperimen. Ini ada percobaan, misalnya penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan itu kan percobaan dilakukan berulang kali itu, diulang, terus akhirnya yakin bahwa itu betul ada. Nah, jadi ada fakta itu, ada faktual, bukan ada dalam ide. Itu caranya seperti itu. Tidak hanya diolah oleh penalaran saja, tetapi boleh dipakai alat-alat indera untuk mendeteksinya itu, atau dengan dunia penelitian atau percobaan. Berikutnya, bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang konsep ada ini? Nah ini ya, kalau begitu Plato sudah, kalau begitu pengertian umum seperti itu, karena Al-Quran gimana? Menurut Al-Quran, daur hidup manusia berjalan menurut aturan pertama tiada. Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan. Amwat kan maut, dalam kondisi tiada. Apa di garis miring? Masih dalam alam arwah. Kita sudah ada sebetulnya waktu, tetapi pengertian ada faktual itu belum ada atau tiada. Kira-kira bagaimana Bapak-bapak ketika kita dalam arwah dulu rasanya apa? Nah, Al-Quran mengatakan itu, wa kuntum amwatan, kamu dulu itu mati, tapi ada, sudah ada ini arwah itu, masih dalam alam awal. Terus diteruskan di sini, wa ahyakum di sini lalu garis hubung ada garis miring hidup biologis, diberi daging, tulang, darah, beri jantung untuk memutar darah, paru-paru untuk narik nafas, untuk membersihkan dari CO2 dari O2 misalnya seperti itu. Ini namanya ada garis miring hidup biologis. Dalam Quran disebut dengan fa'ahyakum. Terus diteruskan kembali kehadiran Allah, kehadiran tiada ya. Masuk ya, mohon maaf di atas lagi. Tiada garis miring mati biologis. Tsumma yumi tubuh. Nyawanya dilenyapkan, batang tubuhnya yang ganteng, yang gemuk, yang jatmiko. Kalau sudah diambil nyawanya bagaimana Bapak? Ya sudah tergeletak gitu, sudah tidak berguna lagi. Harga manusia itu sebetulnya ketika nyawa masih melekat. Batang tubuh kita itu berharga ketika nyawa masih melekat. Tapi kalau sudah tidak melekat, apaan tunggu? Misalnya istrinya cantik cerita, dicabut oleh Allah nyawanya, terus ditunggu, terus dipupuri tiap hari, kemudian dibengesi dan kan dah. Tapi kalau diberi nyawa oleh Allah, tangi, nah ini baru. Tapi kalau sudah tidak itu kan apa? Mati biologis lah ya.